Kalau kata judul lagu ciptaan sahabatku, aduh, badai telah berlalu, Bu. Sinian, kayak berantem cuy. Nah, ini kan Orange apa putih? Putih, hijau ini. Oh, nyari matching. Gimana menghadapi hari ini? Ada tegang-tegangnya atau gimana, Bu? Nggak ada sih, santai aja. Cie, kayak anak pantai. Rapi-rapi banget, kayak lagi mau pas foto kita tuh. Ini ngerti ya, kalau ada yang bilang Reza tuh kok ini banget ya orangnya, cuawaan banget. Enggak, gue aslinya pemalu. Nah, kira-kira siapa yang buat aku pemalu? Adalah indung dari diriku sendiri. Tapi dari kecil guru-guru kelas kamu tuh selalu bilang kamu banyak ngobrol. Parah. Iya Gak ngira, karena di rumah kita silent aja kan. Kita di rumah emang diem-diem aja. Cuma sebenarnya begitu keluar dari rumah cowokan juga kan, Ibu. Nih thank you banget karena kan ngantor ya Ibu ini. Betul. Ya. Jadi udah ngambil cuti dari kapan? Sebelumnya udah cuti tuh. Sebelumnya ke Bangkok. Ke Bangkok. Masuk hari Rabu. Sekarang udah izin lagi. Tapi nanti siang sih mesti ke kantor tetap. Oke. Tapi emang Ibu ini sih jadi apa namanya, salah satu ibu yang ini biar Ibu tahu ya, bahwa gue tuh jadi working moms nggak apa-apa ya gitu, karena ternyata cintanya masih selalu ada gitu katanya. Kan teman-teman kita juga ada mama yang kerja, 3 kan kerja, jadi lu jadi guideline lu. Soalnya kan pada bingung kayak, wah kalau ngantor gitu kan kagak ketemu anaknya, apa anak yang bakal cinta nggak ya sama ibunya? Ya cinta lah. Kalau sampai enggak sih. Dibalikin lagi ya ke rahim. Oke, kita mau mulai main nih Bu. Oh oke. Mantap ya. Jadi aku ambil kartu, ntar aku tanya Ibu jawab deh. Iya. Siap. Kayak di ini, kayak lagi di kantor polisi. Waktu kecil aku suka ngerengek minta dibeliin apa? Kayaknya nggak pernah minta beliin. Yang penting makan. Astagfirullahaladzim. Dan dibolehin. Iya. Kenapa? Karena ibu gua nggak suka gua kurusan. Karena emang ibu pengennya punya anak yang gemuk. Lucu. Bu, ini aku bener-bener stuck, tinggal 20 kilo lagi. Beneran dah. Gue tuh suka bilang loh sama teman-teman kayak, gue tuh tinggal 20 kilo. Ini cuma tinggal karunia ibu gue doang. Begitu dia, aku mengikhlaskan anakku peot, bisa gue turun 20. Apa memori pertama yang kamu ingat tentang aku? Dulu aku pikir ibu sama bapak itu adik kakak. Jadi emang kan anak kecil kocak ya pemikirannya. Dulu aku pikir bapak-bapak di buku Iqra itu adalah Allah. Dulu aku pikir presiden kita itu adalah Allah. Dan dulu aku pikir ibu sama bapak tuh adik kakak. Jadi kayaknya waktu bisa itu gitu. Ya nggak, habis kagak pernah dikasih tahu gimana ceritanya. Jadi kayaknya ada satu momen aku inget nih lagi mau berenang, terus mau ngomong aku tuh kayak mau apa gitu. Terus ibu bilang kayak, ya udah bilang aja sama bapak. Terus aku bilang gini, ya ibu aja kan, ibu kakaknya bapak. Gitu. Kayaknya itu deh yang pertama kali, maksudnya aku hidup dan aware gitu ya. Oh ibu gitu, ada ibu. Aku mikirnya lu adek kakak. Karena gak ada yang bilang bahwa anak itu hasil dari wik-wik orang tuanya. Ibu, ceritain momen pertama kali kita liburan bareng.
paling nggak tuh liburan yang paling ibu inget ya ke puncak lah. Ke puncak ya? Iya, ke Evergreen. Evergreen? Iya, itu kan ada villa sepupunya ibu. Bener. Jadi ibu kesana sama kamu. Oh iya, masih ingat gak pertama kalinya tuh apa kita sekeluarga atau sama sepupu ibu? Biasanya sama mbah ya. Bener, sama mbah. Sama Mbak Putri. Itu yang yang naik kuda itu kan sih? Betul. Iya kan? Iya. Aku tuh ingetnya pokoknya kalau ke puncak itu di mobil selalu muterinnya The Groove atau Kahitna. Iya gak sih? Sampai sekarang ibu suka Kahitna. Bener. Tapi kok aku gak pernah ya keinget ke Carita. Kayaknya semua orang tuh liburan zaman dulu suka ke Carita. Emang gak suka laut bapaknya. Oh gitu. Pantesan orang-orang suka kayak iya gue waktu kecil di Carita. Kayak gak Carita di gue gak ada deh rekam jejaknya. Oh gara-gara itu makanya kita sukanya lebih ke puncak. Yang dingin-dingin. Iya, puncak. Oke. Terus dari puncak lurus lagi ke Bandung. Gimana sih liburan sama anak TK Bu? Bawel gak dulu aku sama adek? Kan ada pengasuh ya. Oh iya, Mar. Oh iya bener. Hai Mar. Mah aku manggilnya Mah. Kalau aku jadi salah satu personil dari geng cinta di film AADC, aku adalah percampuran. Jadi gini, luarnya Alia, dalamnya Carmen. Kenapa tuh? Karena kan kalau Alia kayak lesu gitu kan, kayak pemalu kayak iya gitu. Tapi dalamnya wow, kalau boleh diadu kekuatannya. Emang sih kalau Carmen kan adu-aduannya di basket gitu. Cuman kan kalau ibu adu-aduannya di sabar ya. Jadi fusion. Kalau ibu di geng cinta tuh luarnya Alia, fix Alia. Tapi dalamnya sekuat Carmen. Kasti, I love you. Nonton ADC kan sama ibu. Iya. Kelas 5 SD kali ya aku. Kayaknya sih gitu. Di PS aku ingat. Terus pas udah mau adegan ciuman, tutup matanya. Waktu aku kecil, apa jurus andalan ibu supaya aku berhenti nangis? Kebetulan kamu gak cengeng. Oh iya. Jadi aku dari bayi udah mendem. Masih sih Bu? Gampang dipok-pok-pok juga udah langsung. Oh, beda sama yang Rishad. Ade. Dia pasti nonton. Gimana kalau Ade? Kita bahas Ade aja. Kalau Ade drama, banyak dramanya. Pasti. Halo Coco Scorpio. Bener-bener. Tapi kalau aku dia, maksudnya jarang nangis. Jarang. Kok bisa sih? Karena kan kamu kenyang, selalu kenyang anteng. Oh ya ampun, itu adalah khasiat dari bubur pisang ya teman-teman ya. Malah dulu sampai lupa gak ibu kayak gue tuh punya anak gak sih? Anak gue gak nangis-nangis. Kenapa dulu? Malah dulu waktu baru lahir berat badan kamu sempat drop. Ceritain kenapa? Sampai masuk ke kayak ICU-nya bayi ya gitu loh. Karena ternyata kering kerontang. ASI-nya gak berfungsi. Ada, bener namanya juga anak pertama ya. Dari situlah dokter suruhnya setiap 2 jam harus dikasih susu. Nah kita gak mau kehilangan kan. Juga anak trauma pertama kan ya. Apa aja kita kasih. Oh pantas. Ceritakan momen yang masih kamu ingat tentang aku ketika aku masih menjadi seorang Mahmud alias mama-mama muda. Momen yang aku ingat ya. Nih pas banget nih. Yang jelas kita tuh kalau tidur tuh pegangan tangan. Jadi kan dulu tempat tidurnya tuh yang tek-tek gitu. Tanya sih. Tahu nggak sih ke ibu gue, orang emak gue yang beli kasurnya. Ini loh pemirsa yang kasur
kasur, terus yang bisa digeser bawahnya. Nah adek kan suka tidurnya di atas, aku di bawah. Nah ibu di tengah kita, terus kita pegangan. Kayak lagi naik angkot, gue juga bingung. Sama ini yang paling seru banget sih menurut aku. Adalah kan kita suka main ke rumahnya sahabat nyokap gue di Setiabudi. Terus ada satu momen kayak oke nih kita malam minggu ke situ. Oke gitu. Terus ibu, teman-teman nih, bapak sama siapa lagi gitu pergi, kita ditinggal di Setiabudi itu sama Manda, aku Ade Manda. Terus biasanya kan kita kalau kayak udah jam 11 malam gitu kayak pulang deh. Terus gini, kok nggak ada? Kok nggak pulang? Terus kayak ini kita nginep nih. Wah itu Bu, aku Ade Manda bener-bener euforik banget karena nggak pernahnya nih kita nginep. Karena sebenarnya kan jarang dibolehin nginep kan. Iya. Jadi kita nonton VHS, pokoknya dipuas-puasin betul. Kayak ayo udah sampai ngantuk, jangan bangun lagi gitu. Karena rasanya tuh punya waktu ekstra untuk main bareng-bareng bertiga sampai ada ketiduran. Terus ibu datang, terus gini kayak, bangun, yuk pulang. Jam 4 pagi. Wow. Terus ibu habis dari mana? Gue inget ya. Enggak, itu ban bocor tadi. Oh ban bocor. Tapi aku lihat-lihat semuanya menggunakan baju hitam. Bapak kok udah tergeletak ketiduran seperti lelah, pusing atau apa ya gitu. Pokoknya terus kita pulangnya tuh jadi subuh. Begitu aku di umurku, aku mengerti apa yang terjadi di momen tersebut. Itu sih yang paling seru. Itu yang menurut aku kayak waktu aku udah di umur 25. Ban bocor ape. Ini kita lihat mak kita lagi clubbing. Itu seru banget loh Bu. Pernah juga kan di Bandung. Kita ke Bandung, terus anak-anak ya udah tidur ya, main ya. Kita pergi sampai pagi. Ada 3 keluarga. Gila, seru banget. 4 keluarga. Seru banget karena itulah tugas aku sekarang. Kalau lagi liburan sama teman-teman, terus kayak anak-anaknya tidur, ngayap gitu. Seru banget. Ibu dulu tuh sukanya lagunya yang kayak gimana sih Bu? Lagu clubbing maksudnya. Iya lagu-lagu disco aja tahun 80-90-an. Oh tapi bukan yang tetet-toet gitu. Kalau tetet-toet gimana Ibu kayak? Itu sebentar. Karena keburu hamil mail. Ada periodenya. Jadi lagi enak-enaknya itu. Waduh kok positif. Udah deh berhenti. Astagfirullahaladzim. Itu lagi zaman-zaman ini ke tempat yang di situ. Yang di kota. Yang ada naganya. Lupa deh. Saking enaknya sampai lupa tuh. Benaga apa enggak tuh tempat. Di titik apa ibu ngerasa paling bangga sama aku? Yang paling bangga waktu kamu ada di billboard. Ya ampun, yang sama anak-anak rapat ya? Iya. Apa tuh PHD ya? Bener. Iya. Karena setiap ke kantor tuh di pojokan PIM suka ngeliatin aja. Mungkin nggak ya anak gue di sini? Ih, kok udah mau nangis sih? Ya. Gila tuh doa sama gue mantep juga. Gara-gara ya kan. Kemudian berapa bulan kemudian abang juga pernah bilang, Bu lihat deh, aku nih mau ada di sini nih di billboard itu. Waduh, alhamdulillah. Ternyata itu udah jadi ini kayak doa gitu. Ya gitu. Misalnya kalau tiap ngelewatin kantor gitu. Cuma gitu aja. Kira-kira anak gue bisa nggak ya sampai di situ? Ada di billboard itu. Aduh gila nih keluarga, emang ada gilanya deh. Bisa nangis sampai ketawa. Ya Allah, ya makasih kan itu bisa gara-gara doa ibu ya. Gitu deh teman-teman. Jadi bingung. Oke. Hal apa yang kamu mau lakukan terus-terusan sama aku sampai aku tutup usia?
Pokoknya kita harus sehat terus. Makanya kan Amin. kan kita berdua suka kayak yuk kalau lagi olahraga ayo gitu. Terus ntar kalau emang pas liburan bisa los, ayo los bareng-bareng. Pokoknya hidup bareng-bareng sih Bu. Gue nggak bisa sih. Beneran nih. Kalau ibu duluan sih gue ikutan gitu, nggak bisa karena kayak dari dulu orang yang jadi guideline hidup aku tuh ibu. Jadi kalau ditanya mau ngapain, diem di rumah aja kan itu udah. Yang penting bersama ya. Yang penting kan bareng-bareng gitu. Walaupun kalau satu rumah udah di kamar masing-masing yang penting ada. Bener. Karena menurut aku nyaman tuh ketika kita bisa diem dan nggak ngapa-ngapain. Itu tuh nyaman gitu loh, bukan kayak gue ngapain sih di sini gitu. Jadi kan karena kita berdua juga kerja, jadi ada momennya ya udah ibu di kamar, aku di kamar gitu. Dan itu aja nggak jadi sebuah apa ya kalau di aku kayak Bu ayo dong gitu, karena aku tahu itu tuh ada momennya lagi gitu. Ketika kita mau liburan atau kayak lagi ada hari kosong nih jalan gitu. Iya ibu juga maklumin kok. Iya kan. Karena ibu melihat aku seperti ibu kan. Yang giat bekerja dari muda gitu. Jadi justru hal-hal yang sederhana seperti ya udah kita diem aja tapi bareng-bareng itu kalau bisa dilakuin selama nyampe mati ya itu sih. Iya. Apa satu hal yang ibu rindukan dari diriku saat aku masih kecil? Berenang tuh. Bener. Kita udah lama banget kan. Dulu kan hampir tiap waktu masih kecil kan hampir tiap weekend ya kita berenang di Citos atau kadang di Hotel Presiden gitu. Pokoknya kegiatan renang tuh ini banget gitu. Ngangenin ya. Sampai aku dilesin. Sampai ada suatu hari aku ke resepsionisnya, Mbak kok coachnya nggak kelihatan? Maaf dek, coach udah meninggal. Bingung gue abis itu kayak jadi ini berenang atau gimana ya gitu. Iya tapi karena ibu sih aku juga suka berenang. Iya itu aja sih. Dengan memakan kentang kaporit ya, bukan kentang panas tapi kentang kaporit. Abis itu sosis bener. Dan kenapa kita dulu suka di Hotel Presiden karena airnya paling bening. Iya. Iya kan? Dan agak sepi. Bener. Kalau di Citos kan kayak cendol ya. Rame. Kita sampai pernah berenang sama kodok. Terus hujan-hujan berenang gitu. Iya sih. Apa yang pernah aku lakukan yang ternyata membantumu bangkit dari titik terendahmu? Kalau yang 5 tahun ke belakang aja, kayaknya aku video call itu sih Bu. Yang aku lagi di Ade di Belanda, terus ada kerungsingan yang ya Allah gitu. Karena aku diantara Ade sama Mama Il yang paling suka nangis kan. Terus waktu itu, pokoknya mau nelpon ibu. Terus ya udah gue nangis-nangis aja kan. Gue tuh dulu adalah orang yang suka nahan nangis sebenarnya kalau di samping ibu, karena kayak malu gitu. Cuman kayaknya kan kita kalau nonton film aku suka tiba-tiba nangis kan. Terus kayak di umur berapa, udahlah gue sekarang kalau mau nangis aja bodo amat. Sampai kita nonton emak ingin naik haji, kita nangis sampai emak kita gini. Oh bisa gitu ya. Nah balik lagi ke momen itu, ya itu aku beneran nelpon, rasanya kayak anak kecil lagi aja yang ngadu ke ibunya gitu. Terus lagi, padahal tadinya aku ingat banget tuh kayak, iya Bu, dia gini, misalnya, aduh kan ibu tahu ya aku tuh paling nggak bisa dibohongin kayak gini. Terus tiba-tiba nangis kayak anak kecil gitu. Kayak aku bilang sama ibu sama adek kayak, liatin aja, pokoknya liatin aja gue nangis, kayak jangan bingung tapi liatin aja gue nangis. Cuman ternyata itu yang aku butuhin sih, nangis yang didengerinnya
bareng ibu gitu, bukan sama teman-teman. Itu sih ngebantu banget karena tanpa itu tidak terjadi hari ini, teman-teman, tidak terjadi. Hal kecil apa yang aku lakukan yang ternyata bikin ibu senang bukan kepayang? Wow, hal kecil apa, Bu? Kalau dapat kado. love language receiving gift kali ini ya. Iya Kalau ya. terima kado dari abang pasti kekaget-kaget karena ini kan mahal bang. Benar. Karena aku tuh ibu sih dari aku kecil. Kalau ibu bilang, ini bagus ya. Terus kayak, beli aja Bu gitu. Terus kayak, enggak udah nggak usah gitu. Ingat nggak tas Marc and Jacob pertama kali dikasih abang kerja? Gue pakai kaget-kaget, bang, Iya, kan mahal bang. Bener. Sementara ibu nggak punya tas yang begini. Bener banget. Karena aku tuh paling nggak bisa kalau ngeliat ibu tuh zaman aku dulu belum kerja ya, kayak pengen tapi situ enggak udah nggak usah gitu, kayak kenapa nggak usah, kan ada uangnya, ibu nggak pinjol gitu loh. Tapi aku tahu bahwa ibu tuh orangnya suka ya udah mendingan gue kasih ke orang lain gitu, sehingga emang di kepala waktu dapat gaji pertama kayak, lihat ya Bu, gue habisin buat ulang tahun lo. Aku inget banget tuh tasnya warna coklat kan. Iya. Terkaget-kaget ya. Tapi tenang, kalau ibu aku yang sekarang, ibu yang punya pilihan untuk suka ambil. Bahkan waktu itu ada momennya kan kita lagi di luar negeri, terus ibu, gila nih pengen banget, beli nggak? Aku nggak mau beliin. Aku tahu ibu ada uangnya. Ibu wajib memberikan self reward kepada ibu sendiri. Beli. Terus gimana rasanya waktu akhirnya bisa beli sendiri? Ya alhamdulillah. Iya kan? Apalagi di negaranya langsung gitu. Jadi kayak ternyata gue bisa ya gitu. Dan itu yang sebenarnya aku seneng banget gitu, bahwa ibu tuh nggak apa-apa banget loh kasih self reward ke diri ibu sendiri selagi ibu mampu gitu. Tapi ibu suka mikirin orang. Gak apa-apa, turunan kan. Makanya aku mikirin ibu mikirin aku. Yuk kita muter aja di situ. Ibu juga kalau ngasih kado kan juga Oprah. Kayak umur udah segini kayak, dapat dari mana, ide unik dari mana nih ngasih kita itu. Gitu ya, kita saling berbagi aja ya. Omongan apa yang pernah aku ucapkan yang kamu ingat sampai sekarang? Ini udah gampang banget sih, kayak udah kita nggak usah jahat sama orang. Itu kayak gak make sense banget, cuman kayak ini tuh gimana sih caranya? Gak ngerti deh rasanya ikhlas kayak ibu tuh kayak gimana. Cuman itu yang benar-benar apa ya, kayak aku pegang banget. Karena kan biasanya kita tuh paling diuji itu sama orang yang kita sayang gitu kan. Kadang orang yang kita sayang nggak sadar bahwa gila lu tuh ada ngehenya cuy gitu. Terus ibu bilang pokoknya udah kita jangan balas gitu, pokoknya jangan jahat. Gue kayak makanya gue seneng banget jadi gondrong di film Pangku itu. Karena akhirnya gue bisa merilis apa yang gue idam-idamkan dari dulu gitu. Dulu mungkin aku waktu kecil kayak bingung ini tuh gimana sih. Cuman kayak sekarang kayak ngerti bahwa balasannya tuh dari Allah. Mantep banget sih gitu. Kayak aku percaya banget dari ibu, udah kita baik aja sama orang tuh dapat apa ya, kayak hal-hal yang kok bisa ya gitu, kok bisa ya kita dapat gitu. Kayak waktu ingat sih yang ibu bilang ibu nabung haji ya atau umroh, terus tiba-tiba kok tiba-tiba gue nggak perlu bayar gitu kan. Kayak itu kan nggak ada rumusannya gitu loh, selain jadi orang baik gitu. Jadi makasih banget dulu udah bilang jangan dibalas kalau ada orang yang ngehe sama kita.
Dearest Abang, sampai saat ini Ibu selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehadiran Abang, Ade, dan Mail dalam hidupku. You are all my beloved sons. Ibu juga bersyukur mempunyai orang tua Mbak Kakung dan Mbak Putri yang bijaksana. They are my role models. Mbak Putri itu orangnya pintar, kreatif, dan masakannya enak-enak. Dalam menghadapi masalah sulit, Mbak Putri tetap bijaksana, sabar, kuat, dan tegar. Anti teriak-teriak dan ngomel-ngomel. Ibu lihat sifat baik Mbak Putri itu ada pada Abang, Ade, dan Mail. Alhamdulillah. Ingat kan? Kita pernah mengalami masa yang tidak nyaman dan menyakitkan. Dan Abang saat itu masih muda banget. Tapi Abang menghadapinya dengan ikhlas. Abang tetap tenang, belajar ke sekolah dengan rajin, tanpa depresi. Ibu tahu saat itu Abang tertekan. Tapi Abang tetap bergaul dengan teman-teman yang tepat. Kesana kesini dengan ceria. Alhamdulillah, masa itu kita lalui dengan hati yang ikhlas. Semua itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua agar menjadi pribadi yang tangguh, anti manja, dan selalu berpikir jernih, anti dengki. Pada saat dengar Abang jadi beken, Ibu happy banget. Gak pernah nyangka sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, karir Abang tambah keren. Alhamdulillah, ini semua hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap pencapaian yang Abang dapatkan ini tidak merubah Abang. Tetap Abang yang selalu berbaik hati pada orang lain, kocak tapi sopan dan santun, low profile, dan selalu akur dengan adik-adiknya dan sepupu-sepupunya. Semoga keluarga kita semua selalu sehat, sejahtera, bahagia, solid, dan sukses. Wassalam, Ibu Rosita. Kasih. Aduh. Selamat Hari Ibu. Aku bersyukur dibesarkan Ibu menjadi anak yang bisa memberikan cinta sebesar dunia kepada orang-orang yang aku sayang. Dari Ibu aku belajar bahwa resep menjadi manusia yang berguna sangatlah sederhana. Yang adalah dengan menjadi orang baik dan bermanfaat terhadap sesama. Seperti tokoh kartun favorit kita satu keluarga, Doraemon. Dulu aku sempat bingung ketika Ibu masih bisa kasih kue ulang tahun ke orang yang jahatin kita. Terus Ibu cuman bilang, kalau kita balas jahat dengan jahat, berarti kita sama jahatnya dong. Bahkan di tengah-tengah kesedihan yang mengejutkan kita semua, di depan mataku, Ibu masih bisa-bisanya memeluk orang yang sukses membuat hidup kita seperti di neraka. Bahkan sampai memperbolehkannya masuk ke dalam rumah. Untuk aku yang paling gak bisa dibohongin dan gak suka hal-hal yang gak adil, aku pikir ini ibuku narkoba bagaimana ya. Cuman seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa orang kuat bentuk badannya gak mesti six pack. Orang kuat adalah orang yang memiliki hati sebesar raksasa, yang tetap bisa memberi kasih bahkan ketika hidupnya sedang diuji. Dan itu adalah Ibu Rosita, ibuku sendiri. Terima kasih ya Bu, udah kasih aku contoh bukan sebuah aturan untuk menghadapi senang dan muaknya hidup dengan elegan. Kalau kata judul lagu ciptaan sahabatku, badai telah berlalu Bu. Aku gak punya kontak WhatsApp Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanya berapa sisa umur kita berdua. Aku mau Ibu lakuin apa yang Ibu senang.
Aku mau ibu lakuin apa yang dulu tertahan. Mari kita habiskan hidup bersama sepanjang-panjangnya dan seseru-serunya dengan sukacita. I love you selamanya. Dari anakmu yang paling cengeng, Abang. Selamat hari Ibu.